Sobat MK, ketemu lagi kita di channel seputar MK. Sobat MK sudah pernah dengar belum tentang bangunan gedung hijau? Ini bangunan yang dicat warna hijau atau dikasih tanaman-tanaman yang terlihat hijau ya? Tentunya bukan keduanya. Green building atau bangunan gedung hijau ini merupakan konteks arsitektur serta konstruksi yang mengaplikasikan prinsip ramah lingkungan dengan fokus prioritas pada 4 item, yaitu konservasi air, efisiensi energi listrik, pemanfaatan lahan optimal, dan kesehatan lingkungan atau olah sampah dan zero runoff. Di era modern ini, green building mulai diterapkan di beberapa negara sebagai salah satu cara efektif untuk mencegah dan mengatasi pemanasan global. Penerapan green building atau bangunan gedung hijau ramah lingkungan dapat memberikan manfaat besar dalam berbagai aspek. Aspek apa saja yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam membangun green building? Yang pertama, memanfaatkan air serta sumber daya alam lain secara efisien. Kemudian menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi limbah dan polusi. Kemudian menyediakan tempat sampah atau daur ulang limbah hasil pembangunan. Dan yang keempat, menggunakan energi terbaru pada bangunan seperti instalasi turbin udara dan panel surya. Yang kelima, bangunan dirancang dengan desain yang dapat beradaptasi sesuai dengan perubahan lingkungan. Yang terakhir, keenam, mempertimbangkan kualitas hidup pengguna atau penghuni bangunan. Nah, kemudian apa peran manajemen konstruksi pada bangunan gedung hijau? Yang pertama adalah tahap pemrograman. Pada tahap pemrograman ini merupakan tahap proses perencanaan awal bangunan gedung hijau untuk menetapkan yang pertama tujuan, strategi dan langkah yang harus dilakukan. Kemudian jadwal tahapan-tahapan. Selain itu juga kebutuhan sumber daya terutama pendanaan. Kemudian identifikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan guna penjamin terpenuhinya kinerja bangunan gedung hijau yang diinginkan, termasuk penyedia jasa. Selanjutnya menetapkan konsepsi awal dan dokumen pemrograman dan kesesuaian tapak. Kemudian penentuan bangunan gedung hijau yang akan ditetapkan sebagai bangunan gedung hijau dan kelayakan atau kajian sosial ekonomi dan lingkungan, serta kinerja bangunan gedung hijau sesuai kebutuhan, resiko, dan metode penyelenggaraan. Selanjutnya, penyusunan laporan akhir pada tahap pemrograman bangunan gedung hijau atau BGH. Selain tahap pemrograman, masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap perencanaan teknis, yaitu yang pertama pengelolaan tapak, kedua efisiensi penggunaan energi, kemudian kualitas udara dalam ruangan. Selanjutnya adalah penggunaan material yang ramah lingkungan, kemudian terkait dalam pengelolaan sampah, dan yang tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan konstruksi. Ini ada terkait sertifikat dan plakat BGH atau bangunan gedung hijau. Dan tahap pelaksanaan konstruksi diberikan kepada pemilik atau pengelola bangunan gedung hijau yang telah memiliki SLF dan memenuhi ketentuan standar teknis bangunan gedung hijau. Ini ketentuannya terdapat pada tahap perencanaan BGH. Kemudian sesuai dengan kriteria peringkat yang ditetapkan. Selanjutnya penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa pengawasan konstruksi, atau manajemen konstruksi. Selain membuat dokumen pelaksanaan konstruksi juga melengkapi usulan penilaian kinerja BGH atau bangunan gedung hijau pada tahap pelaksanaan konstruksi beserta dokumen pembuktiannya. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan bangunan konstruksi untuk bangunan gedung hijau dilakukan oleh penyedia jasa yang kompeten di bidangnya. Dalam rencana pelaksanaan konstruksi mengalami
perubahan, maka pemilik penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi harus menyampaikan kembali rencana pelaksanaan konstruksi yang telah diubah kepada pemerintah daerah atau kabupaten atau kota melalui SIM BG. Hasil dari pelaksanaan konstruksi terdiri dari yang pertama laporan akhir tahap pelaksanaan konstruksi, gambar terbangun atau as-built drawing, kemudian dokumentasi seluruh tahapan pelaksanaan konstruksi fisik, kemudian dokumen pengoperasian dan pemeliharaan, selanjutnya dokumen persetujuan, serta dokumen permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hijau. Pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung, di sini penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan dokumen PBG atau perizinan bangunan gedung. Kemudian menggunakan daftar simak bangunan gedung yang dibuat oleh penyedia jasa, dilaksanakan dan dibuat setelah pelaksanaan konstruksi selesai. Kemudian berdasarkan laporan pelaksanaan konstruksi yang memuat, pertama, dokumentasi setiap tahapan pelaksanaan konstruksi. Kedua, surat pernyataan pemilik bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung telah dilaksanakan sesuai dengan PBG. Kemudian dilampiri hasil pengujian atau tes commissioning untuk setiap bangunan gedung bila dalam satu kompleks atau kumpulan bangunan gedung. Kemudian dilakukan sebelum penyerahan FHO dan sebelum bangunan gedung dimanfaatkan. Kemudian tindak lanjuti dengan penerbitan SLF atau SBKBG paling lama 3 hari kerja oleh dinas terkait atau dinas teknis. Kemudian semua dokumen diunggah melalui SIM BG. Nah, dari sini kamu sudah bisa ngebayangin belum ya masa depan Green City atau Forest City ibu kota baru kita ke depan. Silakan komen dan kasih pendapatmu ya. Bersama kita semangat terus menambah wawasan konstruksimu. Bye-bye!